الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 28. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik beliau mengatakan, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu, ketika sudah berat rasa sakit yang diderita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau wafat, seolah beliau diliputi oleh kesakitan yang, dan kita tahu para nabi, para rasul, ujiannya, sakitnya, demamnya berapa? 2 kali lipat dari orang biasa yang bukan nabi, bukan rasul. Ambil misal, seandainya kita 45 derajat sudah enggak kuat, mati, maka para nabi 90 derajat. Kayak apa itu? Ya. Semakin kuat imannya, semakin bertakwa, semakin berilmu, semakin berat ujiannya. Tapi berat dan ringannya ujian ini hanya Allah yang tahu. Kita enggak tahu. Nabi Sulaiman berat apanya? Udah kaya meraya, raja di raja, berat apanya? Nah, kita nggak tahu. Lihat tuh Masitoh, Nabi bukan, Rasul bukan, tapi direbus bersama suaminya, bersama anak-anaknya, meregang nyawa, ya, di hadapan Fir'aun atas perintah Fir'aun. Beratan Masitoh dong daripada Nabi Sulaiman. Nah, kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu, ya. Maka wajib kita yakini, seandainya Masitoh diuji seperti Nabi Sulaiman dengan kekayaan yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa, insya Allah Masitoh nggak akan kuat. Mungkin akan sombong, akan kufur, akan membanggakan diri, akan ujub. Nabi Sulaiman kuat dengan ujian yang luar biasa, kekayaan, kebesarannya, kekuasaannya. Beliau tawadu, beliau tidak sombong, beliau tidak riya, tidak sum'ah. Masitoh insya Allah nggak akan sanggup. Sebaliknya, seandainya Nabi Sulaiman diuji seperti Masitoh, direbus bersama istrinya, anak-anaknya untuk mempertahankan keimanannya, insya Allah pasti sanggup. Bagi si A diuji dengan kemiskinan itu berat, bagi si B nggak terlalu berat. Bagi si A diuji dengan pangkat jabatan itu berat, bagi si B nggak terlalu berat. Allah Maha tahu. Nah, para nabi, para rasul yang merasa berat itu justru diuji, ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat menonjol sifat apanya? Sifat malunya. Beliau itu pemalu sekali. Dalam keadaan sifat beliau yang sangat pemalu, Allah uji beliau, suruh nikahin, suruh ngelamar, suruh nikahin mantunya. Kan malu banget tuh, iya kan? Kita yang bukan nabi aja, mantu kita ambil, mantunya kita ambil, kan malu sekali. Mantu tanda petik ya, tapi seolah mantu.
Zainab binti Jahsy itu kan seolah mantunya beliau, karena suaminya yaitu Zaid bin Harithah pernah diangkat menjadi anak beliau dan sempat namanya menjadi Zaid bin Muhammad, tapi dilarang oleh Allah dengan turunnya ayat wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Kalau kita kan nggak terlalu pemalu ya, Nabi luar biasa pemalunya. Justru dalam keadaan pemalu yang luar biasa disuruh melakukan sesuatu yang apa istilah kita, malu-maluin kan gitu kan, bikin malu kan, malu-maluin. Masa mertua naksir sama menantunya, ini ujian berat ya, sebagai seorang laki-laki memang beliau tertarik dengan Zainab binti Jahsy ya. Dan rupanya Zainab binti Jahsy rumah tangganya tidak berbahagia bersama Zaid bin Harithah, walaupun kita tahu Zaid bin Harithah itu bule, matanya biru ya, tampan, tapi Zainab binti Jahsy tidak berbahagia. Bahkan pernah mengatakan, seandainya aku tidak takut dosa, barangkali sudah aku ludahi wajahnya. Ya nggak suka gimana ya kan. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wassalam diuji dengan kesakitan yang luar biasa. Bayangkan 90 derajat kayak apa itu ya. Faqalat Fatimatu, maka berkatalah Fatimah saat Fatimah mengunjungi Nabi SAW. Tentu ini bukan di detik-detik menjelang kematian, karena di detik-detik menjelang kematian hanya ada Abdurrahman bin Abu Bakar dan Aisyah dan Rasulullah SAW bertiga di dalam kamar. Aisyah dan abangnya dan Nabi SAW. Ini mungkin sehari dua hari sebelum beliau wafatkan. Beliau sakit sekitar 11 hari. Hari ke-10 beliau merasa enteng, sembuh, lalu keluar ikut sholat berjamaah. Waktu itu kaum muslimin sedang sholat diimami oleh Abu Bakar, dan kaum muslimin hampir-hampir akan membatalkan sholatnya, saking senangnya melihat Nabi sembuh. Ikut sholat walaupun duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi, para makmum mengikuti sholat Abu Bakar. Mereka tidak tahu justru itu sholat terakhir beliau bersama kaum muslimin. Wa karba abatah, wa karba abatah, betapa beratnya engkau ya ayah, betapa engkau sakit luar biasa. Kan orang sakit yang sangat berat kita bisa saksikan dari matanya, dari wajahnya, dari menggigil badannya, dari panas suhunya dan seterusnya. Fatimah baru menyaksikan ada orang sakit seberat itu. Itulah Nabi SAW. Tidak ada manusia yang akan kuat apabila diuji seperti ujian yang Allah timpakan kepada beliau Muhammad Rasulullah SAW. Faqal, Nabi menjawab. Ini masih bisa bicara Nabi ya. Kalau di detik-detik bersama Aisyah dan Abdurrahman kan sudah nggak bisa bicara. Ketika Nabi ingin bersiwak, Nabi sudah tidak bisa bicara. Hanya mata beliau yang terus mengikuti siwak, tertuju kepada siwak yang dibawa oleh Abdurrahman itu ya. Aisyah faham bahwa Rasulullah ingin bersiwak, tapi Rasulullah tidak bisa berbicara apa-apa. Ini detik-detik menjelang kewafatan beliau, bukan hadis ini. Lalu siwak itu diambil oleh Aisyah, digigit-gigit oleh Aisyah agar tidak terlalu keras, lalu langsung digosok-gosokkan ke gigi Nabi, ke mulut Nabi, dan tidak lama setelah itu Nabi wafat. Itu maksud Aisyah
Nabi wafat di antara leher dan dadaku. Berarti kepala beliau dipeluk oleh Aisyah dalam keadaan ludahku bercampur dengan ludahnya. Artinya ludah Aisyah yang menempel di siwak itu, apa istilahnya, dibawa mati oleh Nabi SAW. Ya. Maka orang yang mencaci maki Aisyah, menjelek-jelekkan Aisyah adalah luar biasa sesatnya. Bagaimana Allah biarkan orang jelek, orang sesat, orang buruk, ludahnya dibawa mati oleh manusia termulia di muka bumi, Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Dan riwayat itu ditutup-tutupi oleh mereka, ya, sehingga menyebar hadis-hadis palsu bahwa detik-detik menjelang wafatnya Nabi, di situ ada Ali, di situ ada Fatimah. Ini keliru besar, ya. Detik-detik menjelang wafatnya Nabi hanya ada Aisyah dan Abdurrahman, kakak beradik. Faqal, Nabi bersabda kepada Fatimah tadi, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini, wahai Fatimah, ayahmu tidak akan menderita lagi selama-lamanya. Tentu Fatimah faham apa maksud ucapan Nabi, bahwa ajal beliau akan datang sebentar lagi. Mungkin sehari, mungkin 2 hari, ya, bukan hitungan detik, karena yang hitungan detik tadi, ya, bersama Aisyah dan Abdurrahman. Karena Fatimah tidak menyaksikan wafatnya Nabi, lepasnya roh Nabi dari jasadnya, maka Fatimah melanjutkan kisahnya langsung di pemakaman. Langsung di pemakaman. Seandainya Fatimah menyaksikan detik-detik wafatnya Nabi SAW, tentu akan disampaikan oleh Fatimah. Fatimah hanya sampai di sini. Mungkin setelah ini Fatimah pulang, besoknya atau lusanya Nabi wafat, lalu Fatimah mengatakan, melanjutkan kisahnya, falamma mata qalat, ketika Rasul sudah wafat, dikubur, Fatimah mengatakan, ya abatahu ajaba rabban da'a, ayahku telah memenuhi panggilan Rabbnya, panggilan Allah. Apa maksud Fatimah? Nabi memilih sekarang, bukan nanti, ya. Belum lama kita bahas di majelis ini bahwa seluruh para nabi, para rasul, ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka pasti dikasih pilihan. Mau sekarang apa nanti? Mau sekarang apa nanti? Tapi pilihan kedua, nanti, ini bukan terserah Nabi yang bersangkutan, tapi terserah Allah. Masih ingat kisah detik-detik menjelang wafatnya Nabi Musa? Beliau disuruh menempelkan telapaknya ke seekor lembu sapi, ya kan? Untuk 1 lembu 1 tahun, ya. Nabi Musa takut, gemeteran. Berarti kalau milih pilihan kedua, berapa ratus, berapa ribu tahun lagi, ya. Maka beliau memilih sekarang. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW, beliau memilih sekarang, tidak memilih nanti. Masih ingat? Kalau pilihan kedua dipilih oleh Nabi, maka hari ini Nabi masih hidup. Seandainya beliau memilih pilihan kedua, karena pilihan kedua beliau akan wafat bersama umat terakhir. Bersama umat terakhir, selagi masih ada seorang muslim di muka bumi, maka beliau belum akan diwafatkan. Beliau akan diwafatkan oleh Allah bersama umat terakhir. Itu pilihan kedua. Tentu beliau tidak mau, ya. Beliau memilih pilihan pertama dengan kalimat, dan kalimat ini
didengar lirih oleh Aisyah saat Aisyah menempelkan telinga Aisyah ke mulut Nabi. Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah teman tertinggi, ya Allah teman tertinggi. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi memilih Allah, berjumpa dengan Allah. Ada pula yang menafsirkan teman tertinggi adalah Jibril dan Mikail, memilih Jibril dan Mikail dengan wafat hari itu, tidak memilih pilihan kedua. Ya, tentu rugi bagi beliau jika memilih pilihan kedua. Ada cacian, makian, hinaan, capek, lelah, begini, begitu, namanya di dunia. Ya. Apalagi orang yang berjuang, berdakwah, menegakkan hak, itu harus siap dicaci, dimaki, difitnah, bahkan dibunuh. Ya, itulah dunia yang penuh dengan sampah itu. Adapun kelezatan, kenikmatan, tempat istirahat yang sebenarnya, tempat bernikmat-nikmat, berleha-leha, berfoya-foya adalah nanti setelah mati, bukan sekarang. Ya. Ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu, surga Firdaus tempat yang paling tepat untuk ayahku. Beliau tidak ragu-ragu, Fatimah tidak ragu-ragu mengatakan, oh nggak boleh dong, itu hak prerogatif Allah, nggak bisa kita pastikan, ini jahil. Ya, justru yang ragu Rasulullah akan masuk surga, dia terancam kufur, berarti tidak percaya dengan ayat, tidak percaya dengan hadis. Ayat dan hadis menyatakan bahwa Nabi, seluruh para Nabi, para Rasul pasti masuk surga, para sahabat semuanya pasti masuk surga, radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannat. Allah ridha kepada mereka semua ridha kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua pasti masuk surga. Lalu ada yang bilang, nggak bisa kita pastikan, itu hak Tuhan. Tuhan sendiri, Allah sendiri yang jelas mengatakan, masa kita ragu? Masa kita ragu? Ya. Maka sesat-sesat-sesatnya orang yang tidak berani memastikan bahwa para nabi, para rasul, para sahabat pasti masuk surga. Maka wajib kita yakini seyakin-yakinnya tidak ada di antara nabi, rasul, sahabat yang masuk neraka. Semuanya pasti masuk surga, yakin seyakin-yakinnya. Kalau Imam Syafi'i iya, Imam Bukhari iya, Imam Malik iya, Syekh bin Baz, Utsaimin iya. Nggak ada jaminan dari wahyu mereka-mereka ini akan masuk surga, selamat dari neraka. Kalau para nabi, para rasul, para sahabat sudah jelas sejelas-jelasnya. Ulama-ulama kita tentu kita berharap besar mereka semua masuk surga. Kalau mereka nggak masuk surga, gimana kita? Tapi memastikan secara dalil tidak ada, tidak boleh. Ya abatahu ila Jibril nan'ahu, wahai ayah, kepada Jibril kami menakyu. Kalimat ini digaris bawahi, sebab jika kalimat ini kita ikuti, itu bisa masuk ke niyahah, meratap. Ini kekhususan Fatimah, dan dimaklumi siapa yang tidak sedih, beliau anak satu-satunya yang masih hidup, ya kan? Semuanya kan sudah meninggal semua. Qasim, Abdullah berselisih ya, apakah ada anak beliau yang bernama Abdullah. Ruqayyah, Ummi Kulsum, Zainab, semua sudah meninggal semua. Tinggal Fatimah satu-satunya anak Nabi SAW yang masih hidup. Ya, kayak apa sedihnya. Oleh karena itu, ya saking sedihnya barangkali istilah kita hari ini pengen nyusul mati. Oleh karena itu, ketika Fatimah dibisiki oleh Nabi, engkaulah
di antara kerabatku yang akan paling cepat menyusulku mati. Oh, senang Fatimah. Ya, ini mungkin beberapa hari atau beberapa minggu sebelum Nabi wafat, ketika Nabi berkumpul dengan istri-istri beliau, datanglah Fatimah. Lalu Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Tiba-tiba Fatimah langsung menangis sedih. Nggak selang lama Nabi bisikkan lagi sesuatu di telinga Fatimah. Tiba-tiba Fatimah langsung tersenyum senang bahagia. Para istri Nabi bertanya kepada Fatimah, apa bisikan pertama, apa bisikan kedua? Penasaran, ya. Fatimah menjawab, belum saatnya. Ini rahasia tentu. Ini Fatimah cerdas, ya. Kalau boleh dikasih tahu, ngapain Nabi bisik-bisik? Ya. Setelah Nabi wafat, baru Fatimah menceritakan. Fatimah faham bahwa ini boleh diceritakan ketika Nabi sudah wafat. Apa bisikan pertama? Sebentar lagi aku akan dipanggil oleh Allah. Langsung Fatimah nangis sejadi-jadinya. Bisikan kedua, engkaulah yang akan pertama kali menyusul aku meninggal. Malah senang Fatimah. Ini menunjukkan bahwa para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh menyongsong kematian itu dengan penuh harapan. Iya. Coba hari ini ada yang nawarin kepada antum, udah Pak, pindah aja Pak. Bu, pindah aja Bu. Pindah kemana? Ke sono. Istana megah, makanan lezat, tinggal mesen, tinggal minta, nggak ada sakit di sana, nggak ada bosan di sana. Ada kita di antara kita yang menolak? Insya Allah nggak ada yang menolak. Ya, itulah kehidupan setelah mati, dan kita harus berharap karena kita yakin betul bahwa Al-Quran hak, hadis hak yang kita baca selama ini. Masuk kita ragu? Ya, perintah-perintah Allah sudah kita laksanakan, larangan-larangan Allah sudah kita jauhi, kita taat, kita bertauhid, kita tidak syirik, kita tidak bid'ah, insya Allah dengan penuh harapan. Ya, ini kebalikan dari orang-orang kafir, melihat kematian itu seolah sesuatu yang menyeramkan, seperti buaya, seperti singa. Maka mereka tutup simbol-simbol kematian. Jangan sampai mayat itu kelihatan. Masukin peti, masuk peti, masuk ambulan, dibikin berisik. Nah, beda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin itu menampakkan simbol-simbol kematian. Maka sunnah ketika mayat itu diusung, jangan ditutup, kelihatan membujur dengan kain kafannya. Itu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Maka orang-orang yang menyaksikan mayat terbujur, barangkali kemarin-kemarin ada niat mau korupsi, ada niat mau selingkuh, berzina, ada niat mau berbohong dan seterusnya, insya Allah bisa dibatalkan dengan melihat temannya, saudara dekatnya, tetangganya terbujur dalam kain kafan seperti itu. Beda dengan peti, beda dengan ambulan, ya. Sunnah ini dikalahkan oleh cara-cara kafir. Mayat ditutup-tutupi, ya, dikasih apa itu, kain hijau, tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah begitu dipayungin lagi, ya. Nggak ada contoh dari Nabi SAW seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi tentu yang terbaik, sunnah. Nah, maka jangan kita ikut-ikutan orang kafir, apalagi pakai peti dan seterusnya. Ya. Lihat orang-orang kafir nggak mau melihat kuburan, maka rumah, komplek, segala macam yang dekat kuburan harganya turun. Sementara kita kaum muslimin disuruh mengunjungi kuburan sekali-sekali, ya, mungkin sebulan sekali, mungkin sebulan 2 kali kita disuruh ke kuburan, ya, walaupun nggak ada yang mati, ziarah kubur namanya. Mengingatkan kita bahwa kita cepat atau lambat akan mati.
siap atau tidak siap. Malaikat maut untuk mencabut nyawa kita tidak menunggu kita siap dulu. Ini orang udah tobat atau belum ya? Udah, ayo cabut. Belum, tunggu dulu dah, tobat dulu baru cabut. Enggak ya, tobat enggak tobat, bahkan sebentar lagi mau berzina, sebentar lagi mau minum khamr, bahkan sedang minum khamr, mau cabut, terserah Allah. Idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai sesuai dengan catatan Allah di Lauh Mahfuz dulu, maka sesaat, sedetik tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Pas. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha. Setelah Nabi dikubur, Fatimah mengatakan, atabat anfusukum an ta'thu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Bagaimana perasaan kalian melemparkan tanah, turab, debu di atas jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi, kalimat ini kalau kita yang mengucapkan bisa berbau niyahah, ratapan jahiliyah, ya. Maka para ulama sedikit panjang membahas tentang ucapan Fatimah. Intinya bahwa kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau ratapan. Terlalu cepat engkau panggil dia ya Allah. Boleh nggak kalimat ini? Kenapa terlalu cepat engkau panggil beliau ya Allah? Kita sedang butuh beliau, kita sedang ditolong oleh beliau, kita makan dari pemberian beliau. Orang-orang miskin misalnya ya, beliau dermawan sekali. Kenapa engkau terlalu cepat panggil beliau ya Allah? Nggak boleh. Terserah Allah, terserah Allah. Sementara yang jahat, yang ahli maksiat, Allah biarkan hidup sampai 70 tahun, 80 tahun, bahkan 90 tahun. Terserah Allah. Tidak boleh kita protes. Itu kan nada protes seperti itu. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Maka menangis bisa mengundang niyahah, ratapan. Ya. Seolah tidak terima dengan takdir Allah. Nah, termasuk ratapan jahiliyah menurut para sahabat adalah al-ijtima'u 'indal mayyit. Kumpul-kumpul setelah mayat itu dikubur. Kunna na'udduha niyaha. Kami para sahabat sepakat bahwa itu adalah ratapan jahiliyah. Maka jangan ada kumpul-kumpul setelah mayat itu dikubur. Apalagi diulang-ulang perkumpulan itu 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya dan seterusnya. Ini sepakat para sahabat meyakini sebagai ratapan jahiliyah. Seolah perlu diperingati bahwa manusia baik, manusia soleh telah diambil oleh Allah. Enggak boleh. Apa yang dilakukan oleh para sahabat 3 hari, seminggu setelah Nabi wafat? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada apa-apanya. Ya. Rawahul Bukhari. Sebelum bersoal jawab, ada beberapa fawaid. Yang pertama, al-anbiya'u asyaddun nasi ibtila'an fi hayatihim wa 'inda mautihim. Orang yang paling berat ujiannya, baik ketika hidup atau menjelang mati, inda mautihim yang dimaksud ini sekarat ya, itu adalah para nabi, para rasul. Jangan dikira mentang-mentang nabi maka sekaratul mautnya enak. Keliru ya. Justru sakaratul maut ini kesempatan terakhir ya. Misalnya kan Allah ingin orang-orang baik itu, seorang muslim itu bertemu dengan Allah tidak bawa dosa. Sementara sebentar lagi harus dicabut nyawanya, sementara masih ada dosa yang belum diampuni. Maka dihapus oleh sakitnya sakaratul maut, dihapus oleh sakitnya sakaratul maut. Kan nggak lama ya, paling sehari atau setengah hari
mungkin 1 jam, mungkin setengah jam, bahwa sakit itu pasti ya. Daripada bertahun-tahun, berabad-abad nanti di neraka, di alam barzah, di alam kubur, tentu lebih baik setengah jam, 1 jam, atau bahkan hitungan menit. Tapi sakit luar biasa menjelang sakaratul maut, menjelang kematian. Yajuzu dzikrul mayyiti bisifatihi ba'da mautihi. Boleh menyebut sifat-sifat mayat setelah meninggal. Tentu yang baik. Ya. Dan tidak direkayasa, tidak disengaja. Ya. Nanti di kuburan jangan lupa ya, sebut kebaikan-kebaikan bapak saya ya. Kadang-kadang dikasih duit tuh gitu. Nanti pas sebelum mayat dibawa, sebut ya kebaikan ibu saya ya. Kadang dikasih duit. Ini ada agama-agama tertentu seperti itu. Ini jelas keliru. Atau direkayasa, saudara-saudara. Mayat ini baik kan? Baik, khair? Ya khair. Mereka salah faham dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada mayat yang sedang diusung, yang sedang dibawa ke kuburan, lalu para sahabat menyebut-nyebut kebaikan mayat itu. Subhanallah, dia itu dermawan. Subhanallah, dia itu salat selalu tepat waktu. Nabi langsung mengatakan wajibat. Ya, wajib, pasti, insya Allah. Di lain hari ada mayat lagi yang diusung, lalu Nabi, para sahabat menyebut-nyebut kejelekannya. Ini bukan sahabat ya, sepertinya mayat seorang Yahudi disebut kejelekan-kejelekan. Nabi juga mengatakan wajibat, ya pasti. Lalu para sahabat bertanya apa maksudnya. Dijawab oleh Nabi, seorang mayat yang disebut-sebut kebaikannya oleh orang yang masih hidup, maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan. Maka mengambil riwayat ini, lalu ada saudara-saudara kita yang sengaja menyebut-nyebut kebaikan mayat tapi direkayasa. Tentu tidak benar ya. Yang benar yang tidak direkayasa. Ya, beliau udah nggak ada. Nanti yang buka pintu masjid saat sebelum subuh siapa ya? Kan biasanya dia yang buka tuh. Ini kan tidak direkayasa ya. Yaitu nanti orang-orang miskin itu yang nyantunin siapa lagi ya? Kan selama ini ada 60 orang miskin tuh yang ditanggung nafkahnya oleh beliau. Beliau sekarang udah nggak ada. Siapa lagi yang menanggung orang-orang miskin tuh ya? Ini kan tidak direkayasa. Itu yang didengar oleh Allah, dicatat oleh Allah. Bukan direkayasa. Ditanya apakah mayat ini khair, baik? Ya pasti jawabnya baik lah. Walaupun banyak yang tahu mayat itu nggak baik, nggak mungkin jujur. Baik ini mayat baik? Nggak mungkin, nggak enak sama keluarganya kan? Itu rekayasa, nggak ada artinya apa-apa. Ma ba'dal hayati dunya khairul lil anbiya'i salawatullahi alaihim wassalamu. Kehidupan setelah dunia ini itu jauh lebih baik untuk para nabi, para rasul, orang-orang saleh daripada sewaktu hidup di dunia. Yang terakhir, ad-dunya daru ta'abin wa nasabin. Dunia ini tempat yang melelahkan, bikin capek. Untuk mendapatkan 100.000, 200.000 saja harus berkeringat, bersedak-sedakan di kereta dan seterusnya. Kita saksikan, inilah dunia. Capek sekali, lelah sekali.
untuk mempertahankan karirnya, untuk meningkat jabatannya, luar biasa melelahkan sekali. Itulah dunia. Ya. Wal akhiratu la syai'a fiha min hadza lil mu'min. Adapun di akhirat tidak ada sama sekali itu. Enggak ada capek, enggak ada lelah, enggak ada bosan, enggak ada keki, enggak ada marah, enggak ada kecewa. Bahkan sesuatu yang sangat, keburukan yang sangat sederhana, apa? Bosan, enggak ada di sana. Sekarang raja diraja, orang kaya, mana ada yang belum pernah bosan? Pasti mengalami kebosanan. Padahal dia kaya raya. Di akhirat tidak ada bosan. Bagaimana kehidupan seperti ini kita lupakan? Karena silau terlena dengan bangkai kambing sampah yang ada di kiri kanan kita hari ini. Rugi, sangat rugi sekali. Maka innal insana lafi khusrin, sungguh semua manusia itu rugi. Yang tidak rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau kita ingin tidak rugi. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.